Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Agus Pratama dengan NIM D1D021 090. Saya dari kelas R003 Kehutanan. Di sini saya akan menjelaskan pemahaman saya tentang klasifikasi hewan. Klasifikasi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan perbedaan dan persamaan ciri. Cabang ilmu yang mempelajari klasifikasi disebut taksonomi. Sistem klasifikasi pertama kali dikenalkan oleh Colorus Linnaeus pada abad ke-18. Dalam sistem klasifikasi, pengelompokan dilakukan berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri yang dimiliki setiap makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai kesamaan ciri menjadi satu kelompok, dan yang mempunyai perbedaan ciri membentuk kelompok yang lain. Jika masih terdapat perbedaan-perbedaan, dikelompokkan lagi dalam kelompok yang lebih kecil, sehingga terbentuk suatu susunan kelompok-kelompok yang disebut takson. Banyak atau sedikitnya perbedaan makhluk hidup menentukan jenjang takson dan jenjang kekerabatannya. Semakin banyak persamaan, semakin dekat kekerabatannya, dan sebaliknya, semakin sedikit persamaan, semakin jauh kekerabatannya. Colorus Linnaeus membuat 7 kategori pengelompokan makhluk hidup, yaitu bisa kita lihat tingkatan taksonominya. Tingkatan pertama adalah kingdom, yaitu golongan tertinggi dalam klasifikasi makhluk hidup. Kedua, phylum, yaitu tingkat takson di bawah kingdom, pengelompokan berdasarkan ciri-ciri umum. Yang ketiga, kelas. Kelas yaitu phylum yang dibagi menjadi kelas-kelas berdasarkan ciri-ciri untuk ciri-ciri yang masih umum. Keempat, ordo, yaitu pembagian kelas atau subkelas menjadi bagian yang lebih khusus. Kelima, family, yaitu suatu tingkatan takson yang terdiri atas satu atau lebih genus dan terpisah dari kelompok lain oleh suatu pemisah yang jelas. Keenam, genus, yaitu tingkatan takson yang berada satu tingkat di atas spesies yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Dan yang terakhir, ketujuh, spesies, yaitu sekelompokan individu atau makhluk hidup yang menunjukkan beberapa karakteristik penting berbeda dari kelompok-kelompok lain, baik secara morfologi, fisiologi, atau biokimia. Berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, kingdom Animalia dibedakan menjadi dua, yaitu hewan bertulang belakang vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang invertebrata. Hewan vertebrata adalah jenis hewan yang memiliki tulang belakang pada tubuhnya. Fungsi dari tulang belakang tersebut yaitu untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang serta menghubungkan pada sistem syaraf. Selain itu, hewan vertebrata juga memiliki tengkorak untuk melindungi otak. Karakteristik vertebrata yaitu memiliki tulang belakang. Tubuh tersusun dari tulang-tulang dan memiliki sistem sirkulasi tertutup. Vertebrata terdiri dari dua superkelas utama, yaitu superkelas Agnatha, vertebrata tak berahang, dan Gadhosnomata, vertebrata berahang. Agnatha, ciri-cirinya tidak memiliki rahang, kerangka bertulang rawan, tidak berbentuk parut. Notochord tetap ada sepanjang hidup di air laut dan di air tawar. Selanjutnya, Gadhostomata memiliki ciri-ciri memiliki rahang. Notochord sebagian besar dimiliki oleh vertebrae tulang belakang. Pada sebagian besar spesies, anggota badan berpasangan. Invertebrata merupakan kelompok hewan tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Invertebrata beradaptasi dengan sangat bervariasi sehingga menghasilkan keanekaragaman bentuk luar yang beragam, mulai dari spesies yang hanya terdiri dari sel-sel lapisan ganda, yang pipis, hingga spesies-spesies lain dengan kelenjar pemital suara. Duri-duri yang berputar, lusinan kaki yang berbulu, atau tentakel yang ditutupi dengan mangkuk penyisap. Ciri-ciri invertebrata yaitu 1. Kerangka tubuh umumnya terdapat di luar tubuh atau exoskeleton. Yang kedua, alat ekskresi pada invertebrata tingkat rendah belum ditemukan. Dan pada invertebrata tingkat tinggi belum memusat pada suatu organ. Ketiga, sistem saraf masih sederhana dan pusat saraf belum ada, kecuali pada beberapa jenis hewan yang pusat sarafnya berupa kumpulan sistem saraf atau ganglion. Yang keempat, berkembang biak secara generatif dan vegetatif atau keduanya.
Kelima, peredaran darahnya terbuka, darah dari pembuluh darah masuk ke jantung dan sebagian lagi terus beredar melalui pembuluh darah untuk masuk ke bagian jantung lain. Sekian yang dapat saya berikan penjelasan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.